hati kami senantiasa selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami senantiasa memuji-muji Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 10 November 2025 di dalam Renungan Harian Intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Hanya Mempercayainya. Diambil dari Mazmur 81. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 sampai pasal 6. Saya membaca Mazmur 81 ayat 9 sampai 11. Demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang anak kecil tidak mendapatkan dari orang tuanya apa yang diinginkan hatinya, maka sulit bagi anak tersebut untuk percaya bahwa orang tuanya benar-benar mengasihi mereka. Mereka akan berpikir dan merasa bahwa orang tuanya jahat dan tidak mengasihi mereka. Namun, orang tua tahu tentang arti kasih yang lebih tinggi. Orang tua yang baik tahu bahwa memenuhi segala keinginan anak-anak mereka tidak selalu yang terbaik bagi anak-anak mereka. Terkadang yang terbaik untuk mereka adalah pergi tidur, bukannya bermain, meskipun teman-teman mereka masih bermain di luar. Atau mengerjakan PR, bukannya bermain handphone. Meskipun bagi si anak bermain HP lebih asyik daripada mengerjakan PR. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengingatkan anak-anak mereka bahwa orang tua mengasihi mereka, dan agar mereka percaya bahwa meskipun mereka tidak mengerti, tapi mereka bisa percaya bahwa orang tuanya mengasihi mereka. Dalam perjalanan iman kita, Allah bertindak sebagai Bapa yang baik. Dan bagi kita yang baru memulai perjalanan iman, maka kita seperti anak-anak dalam rohani yang seringkali masih dikendalikan oleh ego kita. Seringkali kita seperti anak kecil yang memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan hati kita yang tidak kita sadari bahwa keinginan tersebut seringkali hanya memuaskan hawa nafsu dan tidak memuliakan Allah. Padahal Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih setia, yang selalu mengerti segala sesuatu yang kita butuhkan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berapa besarnya kekayaan dan kemuliaan Tuhan? Tentu tidak terbatas. Dan inilah yang dijanjikan Tuhan akan pemeliharaannya bagi umatnya. Namun perlu diingat bahwa Ia akan memenuhi segala keperluan, bukan keinginan kita. Seringkali kita terjebak dengan begitu banyaknya keinginan hati kita yang tidak pernah puas atau tidak ada batasnya. Namun Tuhan adalah Bapa yang tahu
apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan, perlindungan, kekuatan menghadapi tantangan, sukacita, dan damai sejahtera. Hal-hal ini akan diberikan Tuhan dengan limpahnya dalam Kristus Yesus bagi setiap anak-anak Tuhan yang berserah dan percaya kepadanya. Dalam Mazmur 81, Allah memberikan jaminan bagi setiap umatnya. Yang pertama, jaminan apa? Bahwa Allah mendengar akan seruan anak-anaknya di ayat yang ke-8. Yang kedua, jaminan Allah meluputkan dari mara bahaya di ayat yang ke-8. Yang ketiga, jaminan Allah mengangkat beban, ayat yang ke-7. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yang keempat, jaminan Allah memberi peringatan di ayat 9. Allah memberitahu hukumnya, yakni hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Tidak ada Allah lain. Yang kelima, jaminan Allah yang telah menyelamatkan umatnya di ayat 11. Ini telah Allah lakukan bagi kita. Yang keenam, Allah akan mengalahkan setiap musuh di ayat yang ke-15. Dan yang ketujuh, Allah akan mengenyangkan dengan makanan yang terbaik di ayat 17. Apa yang Allah inginkan dari kita sebagai umatnya, saudara? Yang pertama, kita harus mendengarkan Dia. Di ayat 9. Mendengarkan di sini bukan sekedar mendengar, melainkan lebih dalam dari itu. Mendengarkan diambil dari kata syama, yang berarti mendengar dengan pengertian dan perhatian, disertai dengan ketaatan. Ini seperti tanah yang baik pada perumpamaan penabur, yakni mereka yang mendengar firman dan mengerti, serta menyambut firman itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, serta mengeluarkan buah dalam ketekunan. Matius 13 ayat 23, Markus 4 ayat 20, Lukas 8 ayat 15. Yang kedua, apa yang Allah inginkan dari kita? Yaitu bahwa kita hanya mentuhankan Allah saja. Di ayat 10. Banyak orang Kristen yang ada pada level percaya saja, tetapi tidak mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Seringkali orang Kristen memanggil dengan sebutan Tuhan, namun tidak mentuhankan Allah, melainkan mentuhankan diri sendiri. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Allah dengan kekayaannya ingin melimpahkan kita dengan kasih-Nya. Sama seperti seorang bapak yang dengan sukacita memberikan apa yang perlu bagi anaknya. Dia hanya menantikan apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Dia sepenuhnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa hanya Engkau saja yang kami perlu percayai. Tidak ada yang lain. Tuhan, tolong kami. Ampuni kalau selama ini kami mentuhankan diri sendiri. Kami mentuhankan hal-hal yang lain. Kami mentuhankan materi-materi yang sifatnya sementara. Ampuni kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami untuk memperoleh janji-janji-Mu, Tuhan. Kami mau hidup benar. Kami mau hanya mentuhankan Engkau saja. Hanya kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan dengan ketaatan. Dan kami percaya semuanya Tuhan sudah berikan bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.